Nah, kan? Aduh, Gila, manja manja banget. banget. HP-nya manja banget, sumpah. Susah sih HP artis ya. Sorry. Namanya juga gaptek ya, gimana dong? Iya. Iya udah, iya ngerti lah. Terus ini persoalan teknis lainnya, benar ya? Apa tuh? Enggak, kurang tinggi. Di gua suaranya ini loh. Delay. Masa? Bodoh. Bener. Udah lah ya. Iya udah. Oke, Sehat, jadi Bro. sehat, alhamdulillah. Mantap. Nyanyi dulu kan? Siapa duluan nih? Apaan? Loh, Pakai lu nyanyi. bukannya mau nyanyi? Enggak bisa nyanyi. Itu udah pegang gitar. Mana gitar? Tadi perasaan pegang gitar. Ini biola. Oke, baiklah. Mungkin kita harus undang Indri juga. Indri, oh iya. Ada dia. Ajakin dong di situ. Si gawanya. Oh iya. Iya, jam 5 kan belum jam 5. Lah kemarin enggak? Dia kan pekerja banget. Kemarin enggak? Kemarin. Halo semuanya. Wih, ada yang nonton juga. Iya, banyak dulu yang nonton. Lu kan enggak Follower banyak. lu kan sampai berapa tuh? Waduh. Coba kita mau ngapain sih sebenarnya? Nggak ada. Kan gua udah bilang. Nggak ada faedahnya kita ngobrol. Astagfirullah. Pasti semua menyesal dan langsung tutup. Iya, bagus. Nggak apa-apa. Ngabuburit ceritanya. Walaupun nggak puasa. Ngobrol. Ngobrolin apa ya? Kan ini baru awal. Nanti kita di ini teaser buat podcast. Asik. Aduh parah banget sih ini. Apa tuh? Iya maksudnya ini tuh lama banget. Si Konoha ini. Heeh. Parah emang. Maksudnya nggak nyangka waktu Februari kan udah mulai ya. Februari akhir itu kan sebenarnya udah ada tuh infonya kan. Tapi tuh nggak nyangka akan sedahsyat ini gitu loh. Iya. Nggak ada yang juga ya. Tahu-tahu udah mau 2 bulan aja. Kan kita juga mikirnya kemarin bakalan udah ini mah Wuhan doang. Ngerti kan? Iya. Kayak tiba-tiba Eropa, tiba-tiba kita Asia. Iya tiba-tiba pasti. gaji potong ya kan. Aduh. Nggak usah bahas itu lah ya. Iya. Sedih gua. Sedih aja. Gila. Halo Wina. Ini mah teman-teman gua doang nih. Iya nggak apa-apa. Ada tadi satu tuh. Wina udah nyiram tanaman belum Win? Tanaman Shopee. Sumpah gue pikir dasar ibu. Lumayan dong. Dapat apa sih kalau nanam Shopee itu? Ada yang dapat uang gitu, dapat koin. Nah, itu sedih tuh. Yang tiba-tiba dirubahin kagak digaji, sumpah dah. Iya bener itu banyak banget sih yang Sedih gua. mendadak tiba-tiba dirumahin terus nggak digaji. Ya gimana ya maksudnya kitanya juga nggak bisa protes gitu. Nggak bisa. Dan ngeluh juga bukan apa ya? Nggak bisa ngeluh. Lu masih digaji kan Dok? Masih. Kadang gua nyari gaji gua sendiri di bakso. Keren dong. Kayaknya gue harus pakai headset gak sih? Nggak kedengeran tuh. Pakailah. Ada nggak? Termasalah lagi. Ntar dulu gue inget-inget dulu headset gue di mana. Tua. Gue udah lupa. Sebentar ya. Instagram tuh berapa sih paling lama? Tahu? Apanya? Setahun. Sejam ya? 1 jam. Emang lu mau berapa jam ngobrol sama gue Dok? Enggak. Lu kangen banget sama gue apa? Bangsat.
Ada Putra. Ada Putra, Mana, Put. Putra? Putra, sehat, Put. Tidur aja lu, tidur. Justru ini baru bangun, Pak. Iya bener sih, Ido tidur mulu. Kemarin gak bangun-bangun, parah banget. Sampai gue suruh adenya nyiram dia tau gak? Kalau gaji dipotong, berarti kan tugas gue berkurang. Ya Iya bisa bener. dengan tidur. Bener. Gimana? Putra mah Si, gak pernah lah gajinya dipotong, aman dia. si Putra, iya dia masih kerja. Iya, dia masih kerja, dia masih balik dia. Hai Mbak Adit. Mana ada last delay sehari. Hah? Mbak Adit masih kerja ya? Enak ya? Ada ya, semoga bisa nih. Semangat lah yang masih kerja nih. Tetap kecil. Kayaknya HP gue yang jelek. HP lu bener dah. Serius kecil Ganti banget apa? suaranya. Ganti. Dan dipakai apa? Pakai daun. Tapi emang iya sih, maksudnya kalau gue ngelihat apa ya, ngelihat yang terjadi sekarang tuh kayak gimana ya? Apa ya, gimana ya bilangnya? Kayak banyak bakal hal sederhana tuh bakal penting lagi gitu, tau gak? Benar. Iya gak sih? Jadi nggak hal-hal yang menurut lo penting dulunya tuh jadi kebalik gitu. Mbak kayaknya suara lu deh yang kecil. Masa? Iya tuh pas lu teriak itu kedengeran. Oh, ya udah. Masa gue mesti teriak ngomong? Ya teriak aja sih. Tuh ada pertanyaan tuh, Kak, pada ngapain aja selain bikin TikTok? Anjay. Kayak bikin TikTok. Ido lo bikin TikTok. Gue bikin TikTok sekali doang. Gue pengen tahu kan. Serius Lu nggak bisa kayak nonton film nih. Analoginya nonton film. Lu nggak bisa kritik filmnya kalau lu nggak nonton kan? Malesan aja tuh. Itu. Beneran. Gue pengen tahu kenapa orang senang banget sama TikTok. Akhirnya gue bikin TikTok. Terus Sekali apa yang pakai lu rasakan? bahagia. Anjir bahagia gue bener. Kok enak ya gitu. Pas lagi joget-joget tuh. Enak. Najis banget. Ada bagian dari hati gue yang tersentuh gitu. Kekosongan lu selama ini tuh ternyata terjawab ya. Iya, terjawab oleh TikTok jawabannya. Anjir. Enak guys, gue bilang. Mantap. Tapi ngapain aja lu ngapain selain lo bikin TikTok? TikTok. Paling bikin itu. Ya itulah yang lo lihat tuh. Jadi sering nyariin kayak kolaborasi jauh gitu tau gak lo? Seru sih maksudnya. Nah, ya udahlah. Untungnya punya talent ya, bisa nyanyi, bisa main musik ya. Jadi ada yang berguna gitu selama WFH. Seneng-senengin diri aja sih sebenarnya. Skill mah segitu-segitu aja. Ya. Nggak bisa Iya, jadi iya. terkenal juga. Iya. Yang penting senengin hati aja dulu gitu. Lumayan Karena gue lihat ya. kan banyak orang yang gimana sih ngeluh kan sama keadaan ini, terus kayak desperate gitu, kayak udah nggak ada lagi yang bisa gue lakuin. Banyak men gitu maksudnya. Ya senengin hati aja dulu lah. Besok makan apa Iya. enggak waduh amat, ya nggak sih? Agak ironis ya. Kecewa gua sama lo, Do, main TikTok. Gua nggak bikin TikTok, Put. Gua main. Bohong si Ido main TikTok. Kemarin si Putra minta lu bikin puisi dong. Soal apa? Temanya mereka yang nentuin. Kok Mendadak gitu sekarang, keren nggak? Macam Buset. penyair aja kita. Boleh tuh. Nanti tapi ya, jangan sekarang dong. Nanti ya episode berikutnya. Iya. Nanti Put di-skip dulu, Put. Enggak, gua nggak bikin TikTok, Put. Klarifikasi, Put. Cuman nyobain. Mbak Adit Dan nanya, ternyata enak. Dan ternyata lanjutkan. Kalian pasukan. kesel.
Dulu ada yang menghujat gue bikin TikTok ya. Ternyata dia bikin TikTok Siapa? juga kan, gue kesel. Ih, bedain dong, bikin sama nyobain. Gue Parah banget. nyobain bukan TikTok. Lu Andre, lo mau bisanya tuh. kolaborasi apa, Badir? Kita mah nggak ada yang perlu dikolaborasikan. Halo Nos, si Nos. Iya kolaborasi apa kita? Kita kolaborasi ini aja. Apa ya? Tutorial Apa? make up. Wow, menarik. Lu aja nggak pernah make up ya? Lu Apalagi ke pas kondang, kamu Eva ini 2 bulan boro-boro gue iya. pakai Lu ke bedakan kondang, kan. lu ke kondangan aja kemarin baru bangun tidur langsung berangkat kondangan gitu kan? Baju semua taruh di tas, gila nih orang nih. Turun dari motor langsung ganti, sadis. Nggak Ah, nyangka ya. mengadi-ngadi lu dah. Ya gitu. Hai Nos. Nos, ntar kita live Nos. Besok, besok. Gue pengen punya rencana gini, Gul. Apaan? Iya kayak jam 4 sampai jam 5 lah ya. Mm-mm. Pengen bikin live Instagram tapi ke teman-teman aja gitu random siapapun itu gitu. Sayangnya cuman bisa 2 orang doang ya live Instagram ya. Nggak bisa. Iya, bisa sih, tapi pakai teknik khusus gitu. Ya gue nggak Iya, ngerti lah maksudnya gimana caranya. gue sih cuman pengen tahu aja. Maksudnya biar terserah lah, nggak usah ada yang nonton juga nggak apa-apa. Maksudnya pengen tahu orang-orang tuh selama ini tuh ngapain gitu kan. Bisa jadi kan inspirasi itu datang dari teman sendiri gitu kan. Nggak mesti ngelihat dari orang-orang itulah yang udah tenar-tenar gitu kan. Iya. Iya. Tuh ada pertanyaan Tapi tuh, emang Kak Guli. ini sih, maksudnya sekarang tuh ya tiap sore itu banyak juga yang live Instagram jadinya. Karena ya mereka Iya, juga ngisi waktu pertama kan. Terus keduanya juga iya. mungkin pengen memberikan alternatif lah ya. Atau gabut Lu, juga kayak kita gitu. iya kita gabut nih. Lu, gak jelas anjir, serius. Nyari Par, hiburan sendiri aja gitu. udah di titik gila gue mau ngapain sih ini gitu. Iya, sampai bingung, bingung gitu. Gimana ya Tapi mau bosan aja bosan gitu kan di rumah. iya, udah bosen 100, untuk menjadi bosen gitu. Gimana ya? anjay 100. Tapi lu punya ini maksudnya Gul, tuh ada pertanyaan. Kak Guli level bisa masaknya udah naik belum selama stay at home? siapa nih yang nanya? Oh. Serius? Serius lu masak lu? Gue masak do, please deh dong. Serius lu? Gila lu. Ih, lu nggak percaya gue bisa masak lu? Nggak apa, masaknya apa? Lu paling masak air dikasih topping doang kan? Topping telur, Indomie gitu. Kasih Kemarin timun, gue masak timun. ayam mentega. Kemarinnya lagi gue masak. Itu itu belajar sendiri? Apa ngelihat tutorial gitu? eh nggak lihat tutorial sih, kalau masak sih gue dari dulu bisa masak dulu. Kok sombong? Iyalah pastinya. Oh. Nggak ada hal lain yang bisa gue sombongin. Tapi bener ya, maksudnya saat ini tuh jadi lebih manusia tuh jadi punya waktu buat harusnya ya buat ningkatin skillnya gitu loh. Bukan skill sih, apa sih kebiasaan gitu. Jadi yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu kan. Iya, Ya, yang misalnya nggak pernah lapar nih. dilakukan jadi Iya, dilakukan gitu. yang nggak bisa nyopet jadi nyopet sekarang ya kan. Jangan Kan dong. oh jangan. Kok ngajarin nggak benar sih Bapak? Kan perkaranya ini perut Bu sekarang gitu. Iya benar. Bahaya nih kalau kelamaan gitu. Tapi apa yang sebelumnya lo nggak pernah lakukan? Apa ya? Gimana ya yang melakukan? Nggak tahu sih. Ih, gimana sih? Oh ini, nggak ada. Tapi gue jadi rajin banget selama WFH ini. Rajin ngapain? Misalnya nih, iya bisa nyuci lah katakan baju nih, kan nyuci sendiri tuh. Terus gue jemur, habis gue jemur gue setrika, gue cuci lagi langsung. Jadi biar 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 ada biar ada Rajin kegiatan. ya? Gue boleh Iya nitip rajin. nggak? Jadi sini digosen. Gue udah sebulan lebih nih ya. Pokoknya gue selama WFH ini gue tidak menyetrika baju. Dan itu Langsung pakai, kebahagiaan buat gue. langsung pakai gitu. Iya, Serius lu? pakai juga baju tidur doang. Ya iya sih, ngapain juga disetrika Waduh. ya? Iya, Nah, yang lu dicuci sendiri juga apa? baju tidur doang. Hah? Lu sendiri? Oh itu gue bikin bolu.
Gue nggak bisa Oh, bikin luar bolu, tapi biasa. gue bisa bikin bolu sekarang. Nah, lu apa? Gue berkebun dong. Ah, kebun kan lu udah bisa. Enggak, Kan yang enggak pernah gue serius, sebelumnya. bukannya Jadi, sering nanam-nanam. Oh, dulu mah nanam saham ya. waduh, Iya, iya. kan dulu bokap Kaya. gue. Kalau gue kan terima beres, yang bagian foto-foto doang. Oh iya 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 iya. Jadi kalau Terus terus. sekarang tuh gue nyobain gitu kan, nanam-nanam ya. Susah nanam tuh gua. Banyak yang mati. Iya. Tapi ada yang bilang ya, teman gua nih, dia anak IPB gitu. Ya emang jurusannya. Dia dia kalau megang tanaman apa aja jadi gitu. Nah, gue pernah di Nah, sekolah gue nanam mati gitu kan. Terus gue curhat sama dia, lu kenapa sih? Kata dia gitu, kalau kalau nanam tuh begitu gitu kok. Gue mati, lu bisa-bisa aja tuh nah, gitu. Jawaban dia tuh gimana ya? Kayak pokoknya intinya kayak tanaman tuh sebenarnya punya kayak binatang juga, harus ajak ngobrol juga, dos, kata dia gitu. iya Terus harus gue disayang-sayang gitu iya harus kan. disayang-sayang, iya kata dia gitu. Terus gue Iya, bilang, wah serius loh, gue bilang. Oh iya, gitu. Terus kata dia tergantung tangan juga orangnya sih, feelingnya. iya, iya. Nggak tahu ya gue dari. Jadi dulu tuh gue pernah belajar nanam tahun 2012 lah. Karena gue Hmm. pokoknya berkaitan sama kerjaan gue lah. Itu Iya. mati semua tanaman gue. Sampai akhirnya gue menyerah, gue tidak mau menanam lagi sedetik, Yang lu se, Hah? yang lu tanam apa? Sayur-sayuran. Maksudnya sayuran, bukan bunga gitu Mm-mm. kan? Sayuran. Bukan. Nah, terus 3 tahun yang lalu gue dikasih anggrek ya Ah, sama temen gue. Belum berbunga nih. Jadi ada 2 orang hmm, yang dikasih dengan umur yang sama, jenis yang sama, anggrek itu ya, sama si temen gue. hmm. Punya temen gue ini sudah berbunga, subur dan cantik. Lu Punya belum. gue sampai sekarang gak berbunga. Oh, Tiga tahun coy. gue pernah ngerawat satu tanaman, anggrek macan. Tapi karena Heeh, anggrek itu kan dia benalu ya, ya nggak heeh, sih? Jadi nempel. nggak usah lu kasih makan sering gitu. Jadi cuma lu siram-siram doang kan. Akhirnya Hmm, gue kasihan sama pohon jambunya, karena kan gue taruhnya di pohon jambu tuh. hmm. Pohon jambunya langsung kering mati, cuy, gila ya. Padahal satu Ya ada cerita. ininya sih, maksudnya kayak ada Bener, itu istilah no pain no gain. Jadi kalau lu pengen cakep emang iya. ada yang disiksa. Tapi kayaknya emang gak bidang gue sih. Jadi gue mau maksain gimana pun susah ya. Tapi masih coba nanam. Gue sih Gue pengen masih sih nanam. bersemangat. Masih apa? Walaupun setengahnya udah mati juga nih kangkung gue. Gue punya lidah buaya sih banyak tuh di luar. Lidah buaya banyak gue. Bokap Iya, gue yang nah nanam itu dan gue ngurus. iya buat ini perawatan. Waduh, biar glowing ya. Anjir lah. Pada nanya dong, kok gak ada yang nanya sih yang nonton. Asik. Gimana mau nanya, orang cuma 4 orang. Ya lumayan lah 4 orang juga. Kebiasaan kan nanya. Gak apa-apa. Gue ada yang nanya, Ada gue yang nanya. apa? Random question. Jangan Kalau dibuatkan ya. enggak bener. Enggak, kalau kan ini kalau-kaloan ya, andai-andaian. Hmm. Kalau lu benda, lu mau jadi apa, kenapa? Hmm. Oh, ya kan? Aman kan? Aman. Apa ya? Gue gak pernah Kalau lu memikirkan gue benda, jadi benda sih. iya ini kan kalau lu benda, lu mau jadi apa terus kenapa? Kalau buku cerita anak-anak. Kenapa? Jangan basi deh jawabannya. Enggak bener. Ya bercerita gitu, karena gue orangnya senang cerita gitu. Kalau jadi buku kan bisa nyeritain cerita gitu. Sampai orang tidur tuh kayaknya, wah yoi gitu. Gitu. Kalau nggak Oke. pohon, gue pengen jadi pohon gue. Pohon bukan benda, pohon makhluk hidup. Apaan sih? Tree itu kan masuknya it kalau di bahasa Inggris, benda, kata ganti Tapi benda. dia makhluk hidup. Iya tahu. Tapi kan bisa diganti it kan, berarti dia benda. Udah. Kecuali lu pohon di... Apa? Udahlah, nggak usah. Ya udah apa? Apa lu belum jawab? Oh iya, apa ya? Nggak kepikiran saya gue gini-ginian. Gue tidak pernah berimajinasi menjadi hal yang lain. Nah lu parah lu. Itu di buku yang gua kasih ada tuh
Penjelasan soal Apaan? imajinasi, imajinasi ada 3 hal. Imajinasi, apa satu lagi ya? Oh, inspirasi sama intuisi. Gimana tuh? Ya itu dijelasin di situ. Itu yang paling penting di masa kanak-kanak gitu, yang harus dijaga sampai dia tua gitu. Iya benar. Makanya gue salah Gitu. salah pengasuhan dan salah pendidikan kayaknya. Iya emang sama, kita dibesarkan dengan Ya teknik kan? pendidikan yang yang framing gitu. Jadi ya Iya benar. jadi Yang ya dan ini ya, iya kan? ini satu hal yang menarik ya. Apa? Jadi semenjak gue tinggal di rumah sendiri ya, gue tuh sadar banget akhirnya menyadari ya banyak skill di dunia ini yang gue tuh nggak bisa gitu, ngerti gak? Maksudnya skill yang Ya, gue ya, yang ya. berguna buat Ya, ya. kehidupan ya, Iya, iya, iya. bener-bener kayak kita tuh gagap gitu ketika harus menghadapi Iya, 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 sesuatu iya. tuh kayak ini tuh harus ngapain ya gitu. Simpel Terus aja terus misalkan rumah lu bocor ya, lu nggak tahu ya mesti ngapain? terus gue kayak hah rumah gue bocor. Ya maksudnya kan kalau secara simpelnya kita Iya. panggil tukang ya. Oh, nah kok mati? Gue yang mati ya, gue pikir punya lu yang mati. Kagak, lu yang diem tiba-tiba. Terus kenapa tadi? Eh itu bocor tadi, genteng bocor. Kalau Iya, mendadak maksudnya genteng bocor. hal-hal kayak gitu lah. Maksudnya itu secara simpel kita tinggal manggil tukang sebenarnya. Karena gue nggak mungkin Iya. bisa ngerjain sendiri gitu kan. Iya, Kan iya, lo iya. harus naik ke atap dan lain-lain. Tapi maksud gue banyak Kalau hal ini banget yang nggak ada lagi diajarin gitu. dong. Maksudnya kayak, hah? Enggak, udah. Terus banyak banget hal yang Ya yang nggak diajarin gitu lah. Pokoknya yang terus kita kayak, wow ini harus gimana ya gitu. ya iya kan ada, lu bayangin ya kayak buku yang gua kasih ke lu itu, Soal Ekonomi itu ditulisnya kan 1922 tuh. Maksudnya di situ aja Steiner udah bilang kayak banyak orang yang akhirnya jatuh ke apa ya, jadi materialistis gitu. Terus akhirnya jatuh ke apa sih, ranah praktis saja gitu. Jadi yang udah nggak mau repot itu 1922, dan ternyata pas gue baca sekarang kan relate Iya. banget ya orang zaman sekarang. Dan Dan gila makin bagaimana parah ide, kan. iya dan makin parah, dan bagaimana ide itu bertahan sebegitu lama 98 tahun kan. Gitu kan. Iya, iya, ya gitu deh pokoknya maksudnya em, apa ya, ya maksudnya tidak mengecilkan keilmuan ya, maksudnya Iya, keilmuan iya. yang lain tuh juga mungkin dibutuhkan untuk hal-hal tertentu, tapi soft skill yang bener-bener Soft skill ya. praktikal banget itu tuh bener-bener kayak nggak dapet kita di sekolahan, Iya benar. parah Iya. banget. Iya kan semua kan yang dianggap penting itu adalah ya kayak apa ya? Masih kalau gue bilang masih pilih-pilih kasih sih. Jadi kalau ada anak yang jago matematika baru dibilang pinter gitu loh. Iya benar-benar. Iya sih, pinter gitu. Tapi kalau ada orang yang jago karawitan juga kan dia anak itu pinter berarti dong gitu. Lu nggak Iya, bisa nganggap dia bodoh juga kan gitu. kita dibilang pinter.
Iya nggak dibilang pinter emang. Nggak akan dibilang pinter. Temen gue pernah ngomong gitu kan kayak, nih kalau ada anak nih lemah di matematika tapi jago di karawitan gitu, jago berkesenian gitu. Dia malah dilesin sama mamanya matematika. Benar. Iya Jadi harusnya dilesinnya. kita itu nggak pernah menjadi seorang ahli akhirnya. Iya, Karena kita fokus sama kekurangan kita gitu. kekurangannya Em, iya benar-benar. Bukan Kekurangannya tuh kekuatannya. harus mencapai standar. Padahal tuh nggak perlu juga gitu. Iya, Ya emang kenapa kalau lu nggak bisa matematika selama lu masih bisa iya, ngitung dan gak dibodoh-bodohin orang sih menurut iya gue benar. kayak nggak penting juga Iya, gitu iya, loh. Emang lu mau jago kalkulus mau jadi apa? iya benar-benar. Lu, Ya lu ke kecuali warung, memang lu ke warung beli kemiri 2 gitu kan, sama minyak panas seperapat kan nggak pakai ya trigonometri gitu ya. dulu gua sampai sampai ini ya dulu gua waktu belajar matematika ya di sekolah Hmm, gila gua ngapain sih ngitung matrik ngitung apa gitu kayak gua mau iya. ngitung Kosinus, sinus, tangan. kata gua ini tuh buat apa Iya. gua nggak ngerti gitu. Nah ya itu kalau emang passionnya di situ sih nggak apa-apa ya. Maksud gue kan. Jadi hasil kan ada dari dulu nih zaman kita sekolah pasti kita ngerasain tuh. Di mana anak-anak IPA pasti dipandang, anak IPS Iya bener. berandalan. Gitu kan jatuhnya. Iya gue Padahal kan punya cerita gue punya cerita soal itu. apa? Jadi Lu anak apa lu? IPA apa IPS? nah Bentar lu. ntar Lu anak dulu IPA apa IPS lu? sebelum gue jawab itu Oh yaudah yaudah yaudah. Lu cerita dulu. kan Ayo, gue stop. sekolah di sekolah favorit dong. Ya sekolah di favorit. Kok ini Semua orang dari tadi sombong banget ya? Hah? gue SMA di sekolah favorit nomor 2 sama Bogor gila. Aduh, disebutin dong. Iya, terus. Udah gitu, Putra, tawa aja. udah gitu gue Nah, jadi kan waktu zaman gue itu penjurusan IPA IPS dan lain-lain itu kan menjelang kelas 3 ya. Jadi kelas 2 itu gue iya, masih iya. umum, masih normal. Hmm. Nah, waktu mau naik kelas 3 itu sebenarnya waktu gue kelas 1 masih ada kelas bahasa di kelas 3. Nah, jadi gue kayak aduh gue pengen masuk bahasa gitu sebenarnya. Hmm. Begitu gue naik kelas 2, kelas bahasanya dihilangin, jadi tinggal IPA IPS. Nah, Hmm. pas gue mau naik kelas 3, secara nilai gue itu masuk ke kelas IPA. Ya, Tapi gue tuh nggak mau masuk kelas IPA. alasannya. Jadi, ya itu karena kayak kenapa harus IPA gitu. Yang sebenarnya Iya gue tuh sih. gue, jadi sebenarnya tuh gue gini ya, gue tuh nggak suka juga pelajaran-pelajaran kayak fisika gitu, Ah, kimia tuh gue nggak suka. iya. Matematika kayaknya sih gue masih lumayan bagus sih nilainya dibandingin fisika sama Apa? kimia. Matematika. Hmm. Dibanding Gua nggak fisika sama. bagus aja, sumpah gua. Nah, tapi kalau IPS tuh sebenarnya gue emang lemah di hafalan. Jadi gue tuh anaknya nggak suka ngapal tuh. Gue tuh memang Iya, iya. anaknya logik gitu. Nah, tapi gue itu tiba-tiba kelas 2 disuruh dipanggil sama guru gue. Gue itu disuruh masuk IPA. Sebenarnya kayak dia cuma negesin kamu masuk IPA ya gitu lah. Nah, Tuh guru juga gitu tuh salahnya tuh. karena Guru gue suka. digituin, terus gue bilang saya nggak mau masuk IPA bu. Iya. Terus gurunya bilang apa? Selama kelas 2 gue berkali-kali dipanggil ke ruang BP ya, ke ruang BK itu cuman untuk dikasih motivasi bahwa gue harus masuk IPA. Terus Iya, enggak, gue bingung sama guru-guru yang ngerasa paling tahu diri kita gitu. iya, terus kayak kenapa Kamu tuh gitu? anaknya IPA banget nih, mukanya tuh Iya. simetris, mukanya tuh wah kalau dilihat dari sudut trigot, gitu kan? Iya, dan maksud gue itu tidak menentukan apa-apa juga akhirnya gitu loh. Setelah gue Iya, sadar emang. bertahun-tahun berikutnya ya, tapi maksudnya Emang. waktu itu tuh sebenarnya gue kayak lebih nggak suka aja gue disuruh-suruh gitu. Nah, sampai akhirnya tau nggak begitu dibagi rapot kenaikan kelas, semua orang tuh udah jelas tuh IPA IPS IPA IPS. Iya, Rapot lu belum. gue itu dikasih terakhir, gue murid paling terakhir yang dipanggil dan nggak ada Tulisannya apa? nggak ada tulisannya. Kayak nggak dimasukin ke kelas manapun kayak gue sampai gini, bu saya masuk mana? Terus kata dia gini, ya kan kamu maunya masuk IPS kata dia gitu. Terus kenapa nggak ditulis bu? Iya. Kata dia,
Ya udah saya tulis IPS, ya gue IPA aja deh. gue akhirnya Tenang, gue tenang. akhirnya Kenapa? Terus akhirnya gimana? gue akhirnya tetap minta IPA. Enggak ini lu gimana sih? Gue kira Karena lu gue mau ke olahraga. Bu, udah IPA nggak usah, IPS nggak usah, saya olahraga aja. nggak ada yang olahraga. Iya tuh Kata gue gue nyesel juga tuh dulu kenapa SMA gue nggak ada olahraga. Gue pengen banget tuh dulu olahraga. pilihannya tuh nggak ada do, cuma IPA IPS doang. Iya, Dunia iya kita tuh itu cuma dikotakin IPA maksud gue itu IPS. salah satu penyesalan gue kenapa waktu gue SMA tuh nggak ada olahraga. Iya benar. Gue pengen Makanya jadi aderai gue. Badan gede minyak-minyak gitu tau gak lu? Bapak fokus aja nambahin daging. Nggak bisa Iya Pak. iya iya. Iya 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 iya. Iya. Maaf. Gue mau nyapa dulu lah orang-orang. Ya sapain kan temen lu semua nih. Enggak juga. Tapi orang-orangnya masih Kayak nggak sih? Orangnya udah pada keluar juga masih cuy. ada Adai, Ada Adai, hai ada Adai, ada Adai, ada Gina, Widi, ada Putra, ada ada Marcel, Arai, masih ada Inos, gokil. Arai. Tadi Mana mana sih? tuh? Putra bilang nih, curhatan anak sastra dengan nilai matematika yang rata-rata. Bukan gitu juga. Ketahuan banget lu ya. Enggak, masalahnya kan kalau di sastra tuh 1+1 nggak selalu 2. Benar-benar. Tapi gua Iya. masuk sastra itu juga keajaiban loh. Nah, lu Ini ada kenapa milih temen, sastra? ini ada teman gua nih ya, nggak tahu dia masih nonton gak nih si Dewi. Hmm. Jadi gua waktu SMA itu ya sama sekali gua nggak bisa, gua sama sekali nggak suka pelajaran bahasa Indonesia. Jadi gua itu sering banget bolos. Kenapa? Kok lu Sampai gitu gue sih? tuh ditegur sama guru gua kayak kamu ngapain Ih, setiap pelajaran saya nggak ada gitu. iya, Gue kenapa? nggak pernah, Kenapa? gue tuh nggak bisa mengarang dok, sumpah. Oh, masa? Serius nih ada teman gue nih ya saksinya ya si Dewi Sugestiwi kalau masih nonton. Lu Jadi nggak setiap nasionalis tuh. setiap ada pelajaran mengarang atau PR mengarang, gue itu dibikinin sama Hmm. dia, sama si Kan Dewi cuman, ini. iya sih. Nggak pernah gue nggak tahu kayak gue harus bikin kalimat apa, harus ngarang apa, nggak bisa sama Iya. sekali. Sumpah itu pelajaran. Kalau 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 gue justru pas masuk sastra tuh Inggris apa ya? Pas di tengah jalan gue kayak, kenapa gue nggak sastra Indonesia aja ya? Gitu. Nah akhirnya gue juga Hah? sama. Akhirnya ketika gue kuliah tuh Hah? kok gue kayak salah jurusan, bikin gue harus sastra Iya. Indonesia. Gue Sampai Pak Dadan aja bilang gini ke gue, itu kamu udah aja lulusnya dari sastra Indonesia aja kan? tuh kan. Iya, gue kenapa nggak sastra Indonesia aja ya gitu. Kayak gue nggak cocok jadi sastra Jepang. Kita karena apa ya? Kayak mengkhianati proses ya. Nulis jarang. Iya bener. Ya kan? Lo masih nulis nggak? Gue tanya. Ayo. Enggak. Lah itu buku puisi lu gimana? Rilisnya kapan? Aku rindu Bogor Biru itu loh. Kok jadi? Gimana sih? Aduh kacau lah pokoknya. Parah. Gue Parah sih. nggak gue udah lama banget nggak nulis selain nulis laporan laporan kerjaan ya, dan Iya. ternyata itu tuh ngaruh loh, maksudnya kalau kita pekerjaannya Ya kan menulis kita kan mau nulis kaum tuh juga ngaruh. proletar. Iya benar. Kita kan kaum proletar. Iya, emang anggap ekonomi segala-galanya, Bu. Jadi gitu. Memang itulah kenapa sastra awalnya berkembang di kaum borjuis. Iya, benar. Iya, karena Iya. mereka punya banyak waktu, nggak mikirin Punya lagi banyak waktu. Iya. besok di PHK Bengong atau ya. enggak. Kita sebenarnya kaum borjuis itu sama proletar sama-sama sering bengong. Cuman bengongnya Bengongnya beda. beda. Iya, yang satu bengong mikirin karya, yang satu lagi bengong besok gue makan apa gitu kan. Benar. Lu kalau tiba-tiba lu dihantam badai, besok dirumahkan ya, lo mau mampus lo baru-baru pengen nulis Nah gua. iya, makanya. Dari puisi nggak bisa makan, Bu. Iya, emang Gimana bukan itu ya? tujuannya puisi dibuat ya gitu. Iya, jadi nah apalagi dalam kondisi kayak sekarang nih ya. Kayak sekarang tuh nggak mungkin, gimana ya, maksudnya orang masih Halo. fokus ke kebutuhan utama. Halo Umi ini aktivis penggerak literasi di Bekasi. Halo Umi. Umi, canggih. Halo Umi. Salam kenal Idos.
Iya. Terus, Ya gitu. lumayan kan. Maksudnya Nambah orang jadi keren gitu. berkarya. Iya, iya, benar-benar. Umi ini kenal sama si Boding loh. Kenal Boding? Mm-mm. Ah, Boding kan artis. Oh iya benar. Dia kan Gue vokal. tambah gelap gitu gak sih? Iya, lu nyalain lampu apa? Sadar diri Iya dong dikit. bentar ya. Sabar. Umi gimana kegiatan di Bekasi? Wih, tenang. Nah, gitu kelihatan. Halo Iya, iya, Tian. iya. Ada Tian, aktivis lingkungan hutan itu Indonesia. Gila, teman lu aktivis semua, coy. Iya, gue doang yang bukan. Lu kan relawan. Kadang-kadang Wow, rela, kadang-kadang kadang-kadang ngelawan. lawan. Banyakan ngelawannya sih sebenarnya gimana Iya, ya? bener-bener. Aduh, aduh. Tapi udah nggak bisa ngelawan lagi nih sekarang. Tiarap Nggak semua bisa. orang-orang gara-gara si Konoha. Gue sekarang nggak berdaya. Gue mau ngelawan gimana lu? Iya kan? Nggak bisa ngelawan keadaan. Ikut aja udah. Pasrah aja udah. Iya, Tadi, terlepas dari itu benar atau bohong sih. Ya, terus. iya tadi ngomongin apa sih? Nah si Dewi balik lagi tuh. Dewi coba tuh, si Dewi tuh tahu tuh gue tuh nggak bisa mengarang zaman dulu. Jadi teman-teman gue yang dulu ya, itu Ya. pada bingung ketika gue jadi jurnalis, terus gue Hmm. menulis, terus gue masuk sastra itu tuh kayak nggak lu gila. Padahal dulunya nggak suka ya. Padahal dulunya nggak suka. Nggak suka sama sekali nggak bisa. Gue pelatihan jurnalis pertama kali ya. Jadi awalnya gue jadi jurnalis itu kan sebenarnya terjebak lah, terpaksa dicemplungin gitu. Jadi kantor gue zaman dulu itu bikin majalah. Majalahnya tuh juga majalah yang berat gitu, majalah apa? Berapa kilo? Konservasi. Majalah-majalah konservasi gitulah yang mana Iya. liputannya harus serius gitu kan. Nah, dipilihlah beberapa orang dari staff untuk jadi jurnalisnya. Si Tian, Tian tolong deh. Jadi SPG dong. SPG semen juga. Aduh jadi malu. Nah, Mas udah nyobain Holcim-nya belum? Gitu kan. Ambil gotong-gotong semen gede gitu kan. Terus. ya terus udah gitu, akhirnya kan kita dikasih pelatihan dulu kan gue bilang, Iya. aduh Pak saya nggak bisa jadi jurnalis, saya nggak pernah nulis gitu kan. Bisa katanya, ayo kita dilatih dulu. Jadi kita ada workshopnya gitu lah 2 minggu kalau nggak salah. Workshop hari pertama disuruh nulis, gue ngumpulin kertas kosong tuh gak? Kalau gue Terus tulis gimana apa gitu. Akhirnya bener-bener di ini sama si bos guanya itu kan pemretnya ya. Bener-bener di coaching banget gitu, kayak hari pertama gue disuruh nulisnya tuh bener-bener kata per kata. Kalau gak gue disuruh nulis semua benda yang ada di hadapan gue, terus jadi kalimat. Pokoknya bener-bener terus 2 minggu tuh gue digojlok. Berhasil dong. Gila banget, itu orang paling mengubah hidup gue Sampai gitu. sekarang suka gitu ya, maksudnya bisa begitu. Iya. Makanya kayak gila juga ya. Bisa, Nah itu makanya sih. gue percaya orang tuh nggak ada yang nggak bisa sih. Maksudnya kayak Iya. masa lalu mau dilatih atau enggak aja gitu. Kecuali nyanyi ya. Iya. Bisa, semua orang itu bisa nyanyi. Gak percaya loh. Lu mau denger kan? Tergantung. Tergantung. Mau. Gue sih mau Enggak, denger. makasih. Nggak usah. Ini fix yang iya. Cuman kan gitu kan, maksudnya kan semua juga butuh proses kan. Makanya itu yang paling balik lagi ke gue gitu gue. Maksudnya ketika ada kalau dulu kan gue murid gitu ya. Sekarang posisinya gue jadi yang di depan kelas gitu. Jadi yang ngebimbing mereka gitu. Itu yang ngebalik ke gue sih. Itu yang gue pegang terus. Siapa tahu ya, maksudnya murid yang nggak bisa nih gitu. Bukan berarti dia nggak bisa. Sekarang kayak lo aja tadi bahasa Indonesia tiba-tiba jadi suka nulis gitu kan. Iya. Ya kebanyakan dan ketika ketemu ya itulah banyak lah yang gue temuin akhir-akhir ini gitu, maksudnya kayak. Tapi yang paling lu tekenin ke murid-murid lu apa, Dok? Kan SMA ya? SMA iya. Apa ya? Apa nih, Maksudnya SMA SMP sih,
SMA SMP. Maksudnya kan di usia segitu kan juga mereka udah bukan yang, maksudnya mereka tuh udah punya kebebasan sendiri kan sebenarnya buat belajar, Iya, buat apa iya. gitu. Tapi yang lu tekenin dalam proses belajar mereka itu apa? Kepo. Hmm. Gue suruh mereka kepo terus gitu. Maksudnya, ya gimana ya? Kan semua hal ini gue percaya berangkat dari sebuah pertanyaan ya. Hmm. Nah, ya kan? Pertanyaan itu kan ada hubungannya juga pasti sama imajinasinya mereka gitu. Dan banyak orang yang kadang kalau misalnya ada satu pertanyaan konyol dianggap sebagai sesuatu yang omong kosong gitu. Padahal kan maksudnya realitas kita berbeda sama realitas si yang nanya misalnya. Ya, Iya nggak sih? benar. Iya. Kita menilai pertanyaan itu berdasarkan realitas kita gitu, bukan realitas dia. Kayak ada murid gue SMA pernah dia nanya gini, oh gue kalau tinggal di matahari gimana ya? No. Gue bayangin. Hmm. Hmm. Berdasarkan pertanyaan itu gitu, kalau orang banyak akhirnya teman-teman yang nganggap anjir lu udah kelas 11 mikirnya masih begitu gitu. Hmm. Nah, iya kan? Mereka menilai realitas itu dengan realitas si anak itu dengan realitas mereka gitu. Ya. Itu yang gue bilang, padahal kan ide itu bisa berangkat dari situ ya, maksud. Itu SMA-nya ada yang mau nikahin bully nggak? Tian please deh. Tian mending Pengen cari banget nikah aktivis kayaknya. aja, masa anak SMA please dong. Coba cari aktivis aja. Kayaknya pengen banget nikah ya. Gue lu nikah lu sekarang gue. Zaman susah begini nikah murah. Nggak Lu nggak harus mesti bayar ngundang safety ya? siapa. Iya, lu beli aja kuota 15 giga, Telkomsel 100.000, udah kelar bos. Bener, nggak percaya. Cita-cita gue nggak resepsi tercapai dong. Iya, terus kasih nomor rekening di bawah lu pas lu live, ya kan? Yang Iya, mau upload bener. ke situ. Udah Iya, kelar. masalahnya yang mau jadi Calonnya, ada. calonnya lu green screen. Ini gue kasih tahu aja, beneran. Enggak, caranya gini, calonnya gue invite aja yang dari yang nonton. Nah, itu Random. kode tuh. Ren, buset deh Ren. Ini ntar live-nya lu save gak? Cara nge-save-nya gimana emang? Nanti di akhir videonya ada pilihan save atau Oh, oke. Bisa. Nanti di-save. baterai gue bocor banget tuh, udah habis lagi sekarang. Gila. Ih, parah banget sih. Iya. Iya gitu maksud gue. Dan ketika gue nggak percaya kebetulan gitu ya. Ketika gue nyemplung ke sekolah yang sekarang terus dikasih materi Waldorf kayak emang di jalannya aja gitu nih. Jadi dan banyak yang baru ngeh gitu. Dan bener sih. Iya banyak banget, semakin kita nyari semakin kita menemukan kalau kita nggak tahu apa-apa tuh bener banget gitu kayak. Benar-benar. Anjir gue tahu apa nih gitu. Dan ternyata mengurus anak seribet itu anjir. Iya. Iya banget sih. Maksudnya Iya. kayak apa ya, prakteknya untuk melakukan itu tuh nggak semudah teorinya gitu loh. Iya, Maksudnya iya. gimana caranya memastikan si anak-anak ini memang menemukan sesuatu yang tepat gitu loh. Maksudnya Iya benar. jangan sampai jadi jebakan juga. Kita punya konsep yang bagus tentang pendidikan, tapi begitu implementasi kita terjebak sama Iya. garis-garis yang nggak kelihatan gitu loh. Iya. Gitu. Itu Tapi kemarin seru buku sih. itu juga sempat disinggung psikoanalisis, gitu-gitu sempat disinggung. Aduh, gue belum selesai bacanya. Itu itu dari kacamata antroposofi ya. Jadi ya lu cari sendiri lah antroposofi apa. Itu kan itunya Steiner tuh. Jadi kalau Steiner tuh lebih milih di buku itu tuh jadi kayak gini. Jadi kayak misalnya kan kalau kita sering ngelihat misalnya manusia sakit. Sederhananya ya, manusia sakit nih. Terus yang sering dilihat adalah dari sisi fisik misalnya, psikologis. Fisiologis ya gitulah. Ini kenapa nih sakit misalnya. Tapi pengalaman batin dan pengalaman fisiknya itu dipandang sebagai sesuatu yang terpisah, bukan sesuatu yang nyambung gitu. Nah si Steiner di sini pengen nyambungin itu aja sih gitu. Maksudnya kayak nyambung loh, sebenarnya lo nggak bisa nilai dari satu aspek doang, tapi semuanya berkaitan gitu. Dan ya gitu loh, seru sih seru. Bab 6 bikin kepala pecah pak, cobain aja. Saya baru bab 1 Pak, tolong dong. Ntar kita diskusi lagi ya, buku ya. Iya, Anaknya langsung nih. Aduh, gimana dong? Nggak pengen bikin resumenya bahasa Indonesia gitu?
Nggak Pikirnya mau. tuh Capek anjir. Bacanya capek gue bolak-balik. Satu paragraf bisa kali 3 kali lebih. iya sih. Seru sih. Iya itu juga gue bolak-balik bacanya. Nyapa Mm-mm. dulu ah, halo ada gelar teman Nyapa dong. SMA gue, ada Dea, Wih, ada Cep D2DN siapa itu? Temen lu pasti. Sama. bukan. Teman gue tuh Marcel tuh. Masih dia. Belum Marcelino. sih. Betah juga Masih dia ada penonton dia. kita. Wah, dia mah gak ada kerjaan. Ya nggak sih? Nanya dong, ada yang mau nanya lagi? Aduh, pengen banget gue ditanya. Jangan suruh nanya, jangan. Si Oh, Inos mah kalau suruh nanya ngaco ntar. Inos siapa? Dia penggemar Marcel. dark jokes. Inos tuh Marcel. Ya, gila ya. Ah, udah jam berapa sih? Gue mau buka nih. Kayak puasa aja. Puasa Sampai gue. nanti aja Lumayan. sampai. Gue puasa bukan karena ini bulan Ramadan, bos. Karena pemotongan gaji, gue puasa. Sama dong. Padahal cita-citanya udah pengen beli apa, ternyata Iya. gue harus menahan keinginan. Irit-irit. Anjir, gua. Parah. Padahal Parah kemarin banget. tuh sebelum corona pengen beli pulau gue. Wah, luar biasa. Cita-citanya tinggi ya. Saya nggak level kayaknya. Lagi pada diskusiin buku apa? Apa ya tadi? Tadi buku Apa tentang sih judulnya tuh? judulnya tuh Tentang ekonomi antroposofi. ekonomi apa Judulnya gitu? Soul Economy. Soal ekonomi itu tuh Iya, tentang eh, ditulis tahun 1922. kurang lebih itu membahas soal pendidikan Pendidikan anak lah. pendidikan anak ala Gitu. Waldorf. Ya nggak sih? Iya, benar-benar. Ya gitulah. Jadi gelar di Indonesia nggak sih gelar? Wih, biasanya di mana, Gelar? Terakhir kayaknya dia bukan di Indonesia deh, setahu gue. Nggak tahu juga, dia udah lama banget nggak ketemu. Ya ampun, gelar kangen deh. Ya, itu kan buku sebenarnya itu kan, apa notulensinya si Waldorf ketika dia si Steiner ketika dia konferensi kan gitu. Ya, Ya, itu ngomong ya udah tapi dicatat. yang gue aneh ya, maksudnya, bukan aneh sih, maksudnya tuh kayak di tahun segitu, eh isu mendidik anak-anak itu kan sebenarnya udah muncul ya, dan itu kan udah 100 tahun lebih lah gitu. Iya, Tapi masih terjadi gitu, ngerti? sampai Padahal- sekarang ya. Iya, dan semakin parah. Makin parah ya. I- Ya ini itu ada si- yang gua Gardea ngomong tuh, Gardea. Gardea, Iya, itu gue yang- pernah bahas sih soal ini juga sama Gardea. wow, ikut Soal ya nggak bisa ikut mendidik. nimbrung sih. Mendidik anak. Kalau di sini ya. Iya, jadi kalau kurang lebih tuh gini, maksudnya kayak kita tuh sebenarnya kehidupan kita tuh mau diribet-ribetin sendiri, ngerti gak? Maksudnya kayak banyak hal yang Iya. akhirnya tuh kita bikin Oh, Natula ya benar. Thank you Tian. teori-teori untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita bikin sendiri. Nah, gitu lah. Kurang Iya lebih. benar. Iya sih. Gue pas baca ya gitu loh. Kan buku itu banyak gue, jadi gue rasanya gini setiap kali kan banyak catatan kaki tuh. Jadi Ya, banyak catatan kaki. kayak Iya. pengen baca ini. Dia selalu menghimbau gitu. Kalau di buku saya yang ini, kalau di buku saya yang itu, kok banyak bukunya ya? Gitu jadi kayak wah rese Iya. orang. Gitu kayak. Iya benar. Gue akan mencoba mendapatkan semua tapi nggak tahu juga. Ya pokoknya Ntar tugas gua lo share. adalah membaca, kemudian membaginya ke gua. Iya siap. Sama ngeprint ya. Ya, Iya. ntar gue print di kantor gue. Gue kasih ke lu. Attitude remaja sekarang tuh emang rada menyebalkan ya, atau karena beda zaman aja. Contohnya gimana coba? Iya, spesifik. Remaja sekarang memang rada menyebalkan. Sebenarnya maksudnya kayak gua Yang nggak mana tahu yang sih ya, nyebelin nih? maksudnya apakah dulu juga kita sebenarnya nyebelin ya nggak sih? Iya. Cuman medianya Gue beda. menemukan sebuah apa ya. Jadi kan pokoknya intinya di buku itu kan dibilang sama Steiner kalau misalnya
beda semangat belajar ini kan beda zaman, beda semangatnya ya. Hmm. Iya kan? Beda zaman, beda semangatnya gitu. Jadi lu nggak, jadi dia fleksibel, nggak bisa satu kurikulum lu pakai buat bertahun-tahun gitu sebenarnya. Gitu. Kayak gimana sih? Karena dia emang selalu bergerak, dinamis gitu dan iya berubah. Lu harus menyesuaikan itu. Nah tapi ketika gue membaca buku itu pun, kalau gue bandingin relate ke dunia yang sekarang gue alamin, kok sama aja orangnya yang kayak tadi lu bilang gitu. Berarti kan maksudnya gimana ya? Perubahan itu ya di situ-situ aja sebenarnya gitu. Cuman beda, cuman zamannya aja yang beda gitu. Bandelnya ya sama mungkin gitu. Cuman karena di dulu belum ada gadget ya bandelnya begitu, ya sekarang udah ada gadget bandelnya begini sebenarnya tapi sama aja kan. Iya nggak Karena sih? Apa gimana sih? fasenya gitu kan, maksudnya Iya iya. nggak tahu ya, maksudnya kayak fase fase manusia tuh akan begitu gitu loh. Iya benar. Kita di anak-anak Setuju kita sih. meniru, ya nggak? Iya iya. Di remaja kita Iya. mengeksplor, nah bentuk eksplorasinya ini yang beda-beda tiap orang. Ada yang mengeksplornya cenderung positif banget gitu, ada yang eksplorasinya agak liar gitu kan, beda-beda juga. Tuh ada Tuh tuh di Tian sekolah nanya kalau di gimana? sekolah gimana? Suka pada Ngelawan ngelawan nggak guru kamu? nggak? Ya ngelawan kalau di sekolah gue gimana ya? Nggak terlalu ngelawan yang ngelawan kayak beda sekolah beda manusianya sih ya maksudnya. Mungkin ini harus dikasih tahu juga Tian, di sekolahnya Ido ini dia sekolah yang mengusung atau mengadaptasi si Waldorf. Jadi agak Iya, sedikit Wall of beda dengan Empire. sekolah Jadi pada agak sedikit beda ya. umumnya. Jadi Jadi mungkin perlakuannya juga akan sedikit beda mungkin ya. iya perlakuannya beda. Ngelawan sih enggak, mereka rajin-rajin aja, cuman paling rada lambat biasalah. Sedikit lambat kalau dikasih instruksi gitu. Dikasih arahan. Terus itu dan itu kan terjadi di setiap sekolah ya, gue yakin ya. Maksudnya, ayo kita sholat misalnya gitu. Gue selalu ngingetin mereka ketika waktunya sholat. Gitu. Itu dari kelas ke musola itu lu tahu kan yang cuma jaraknya kadang 100 meter itu bisa ditempuh dalam waktu 2 hari gitu. Nah itu mereka tuh. Mampir kantin, mampir. Ya kayak gitu-gitu. Ya itu aja sih bandelnya kayak terus ada yang ketiduran gitu-gitu standar. Tapi kalau tidur ya wajar lah karena kebanyakan di sekolah gua kan anak bola ya. Jadi mereka harus balance jadwal latihan bola sama latihan di sekolah. Jadi ya kalau ngantuk wajar sih. Dan yang susah kan itu kan Dul, maksudnya ketika kita menganggap semua murid itu nggak sama, kalau bedanya sama gaya pendidikan yang konvensional itu kan semua murid sama ya, dinilai dengan cara yang sama, diperlakukan dengan perlakuan yang sama gitu, metode yang sama diperlakukan untuk semua murid. Nah kalau di Waldorf ini kan kalau misalnya ada 10 anak ya lo harus bikin 10 soal yang beda gitu, itu yang bikin susah tuh. Kalau masih Dan lu ujian gitu. melakukan itu enggak? Melakukan, tapi maksudnya masih belum bisa 10-10-nya gitu, ngerti nggak lo? Jadi gue masih gue Ada kategoriin. kategori. Iya, kayak gitu. Iya, masih gue gituin. Kayak, mengajarkan attitude sama soft skill dalam Waldorf gimana? Kalau Nah, ini apa? ya udah itu aja. Itu Gak aja. apa-apa, ini ya, lu duluan dong. Enggak. Maksud kalau yang gua tahu sih, maksudnya kalau soft skill dan attitude itu, kalau di Waldorf itu juga kan bertahap gitu. Maksudnya Iya, kayak ada usianya gitu loh, Tian. Jadi iya. kalau Tian pernah ngikutin diskusinya di sekolahnya Ami itu kan ya gitu, maksudnya di 7 tahun pertama tuh apa sih yang dipelajari sama anak-anak Nah, supaya dia iya. secara attitude dan skill itu Iya. terbentuk gitu. Salah Yang satunya itu Yun. Ya, yang salah satunya itu yang merajut. ya, nah itu Ya, kan masuk kayak yang gitu. dasar kan? Ya. Ya gitu. Dan Jadi dia akan maksudnya ada tingkatannya. dan kalau ketika kita belajar merajut itu kalau di Waldorf bedanya adalah kita nggak cuma merajut tapi gimana merajut itu dikoneksikan ke mata pelajaran yang lain, contohnya kayak matematika kan dia pola tuh merajut ya kayak gitu. Iya. Jadi dia masuknya ke situ. Jadi di situ 0-7 ada merajutnya, nanti ada nih apa ada pottery itu apa sih, bikin tanah liat gitu ya kayak gitu-gitu. Tapi Terus kalau ada untuk anak remaja apa yang di sekolah lu apa? kayu
perkayuan. Kayu Jadi ya? lu kayak bikin, Perkakas ya? iya kayu, iya perkakas. Jadi lu bikin kursi gitu. Iya, Sih soalnya Tian. di sekolah konvensional kan pernah diajar bener banget. Ya, itu yang tadi Waktu kita yang gua bahas ke, di awal. iya yang waktu gua ke yang studi Bandung ke studi Bandung. Studi banding. Waktu yang studi banding ke itu tuh waktu gua belajar ke Panyotai sana yang di sekolah yang di Thailand itu. Hmm. Di situ perabotan anak-anak di kelas meja, kursi mereka semua yang bikin sampai gazebo di sekolahnya, sampai atap gazebo, apa semuanya deh itu mereka yang bikin dan makan siang mereka yang masak sendiri dari kebunnya mereka sendiri tanpa MSG, tanpa penyedap rasa. Jadi lu kalau makan di sana lu akan gak suka, yakin deh. Gak enak. Iya, iya. Tapi gue nggak pakai MSG juga sih. Tapi nggak enak, serius. Nggak ada rasanya ya? Tapi Plain banget. tapi gue melupakan itu gitu karena gue yang gue lihat adalah prosesnya gitu. Jadi gue bilang wah gila anak-anak nih, dan gimana orang tua tuh ikut nimbrung ke sekolah, itu yang penting menurut gue sih. Kalau di kita kan enggak kan, kayak orang tua tuh gue punya duit, gue titipin anak gue di sekolah, bener loh ya gitu. Ya nggak sih, terus lepas tangan kalau anaknya kenapa-napa sekolah yang diajarin, sekolah yang disalahin. Lu nih nggak bisa didik anak kayak gitu. Iya. Nah, kalau di sana beda, guru orang tua mau dengan sukarela mengajar di sekolah tanpa dibayar. Itu sih yang amazed banget, yang bikin gue kayak wah gila men gitu. Beda banget ya gitu. Mereka semua datang sekolah pakai sepeda. Tapi kenapa susah diduplikasi ya? Maksudnya kan pola itu kan udah 100 tahun lebih ya. Iya. 100 tahun kan terakhir kemarin itu kan. Tapi kenapa susah diduplikasi gitu? Maksudnya ya ini panjang ngobrolnya, jadinya maksudnya kita ngomongin ke sistem. Iya, Dan iya. ada satu hal yang gue gemes sebenarnya. Apa tuh? Gue dosa nih. Apa? Ya ketika kondisi kayak gini, ya kita tahu lah ini kondisi paling susah untuk semua orang gitu ya, sehingga semua elemen harus menyesuaikan diri untuk tetap berjalan normal gitu kan. Kita kan lagi creating a new normal kan. Tapi terus kayak di dalam sistem pendidikan juga lagi uji coba segala macam kan. Maksudnya kayak ya udah pakai online dan lain-lain, yang mana harusnya udah disadari dari awal ini akan mengalami banyak hambatan ya nggak sih? Karena instruksinya itu general gitu loh, maksudnya kayak satu untuk semua merata. Semua, iya, SCTV lah ya. Dan konyolnya maksud gue kayak statement dari seorang menteri yang bilang dia kaget dengan ada wilayah yang nggak punya internet dan listrik itu. Iya, itu shocking ya. Perbaiki sistem pendidikan. Maksudnya gue berusaha untuk tidak negatif dan memprovokasi ya. Iya, dan menyalahkan gitu enggak. Tapi itu statement yang sangat-sangat ya kalau perlu nggak perlu ngomong gitu loh, maksud gue. Nggak perlu ngomong harusnya ya. Iya benar. Harusnya jangan ngomong, kita berbaik sangka aja sama. Iya. Ya maksud gue persoalan pendidikan itu kan juga jadinya sangat kompleks ya di Indonesia ini gitu, dengan melihat keberagaman kondisi kita gitu. Tapi ya itulah kenapa kita butuh pemikiran yang sangat-sangat untuk membuat perubahan-perubahan itu gitu loh. Iya sih. Itu. Iya, yang gue bingung enggak sih. Emang nggak ada salahnya sebenarnya, maksudnya ketika pendidikan masuk ke ranah digital gitu, katakanlah, ya kan? Keluarga dalam hal ini ibu. Oke. Wih, keren nih. Ini keren nih. Iya benar. Keren. Iya benar. Dan dia, ya itu akhirnya manusia kan menemukan lagi saat dimana dia melihat bahwa hal-hal yang sederhana itu benar. Wih. Tiba-tiba mati. Iya udah 1 jam. Iya, tadi seru banget sih.
Cuman ya Kayaknya nanti kita bahas lagi deh, maksudnya kita live lagi bahas eh ya meskipun kapan-kapan di buku awal yang kita lain nggak jelas mau bahas apa ya, ternyata ada yang bermanfaat kita bahas akhirnya. ada dong, harus ada. harus ada. Iya, 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 iya. Tadi nyampe mana ya, Hok? Gue lupa. Lupa. Buru mati sih. Besok mah bahas buku aja, bahas buku, bahas buku, bahas buku, toko. bahas toko. Asik ya? Asik ya? Kita tahu sosok aja. artis aja. Kita sosok artis Iya. aja. Iya. Biar ada yang nonton, gak ada yang nonton, gak apa-apa. Yang penting hati Yang senang. penting hati senang. Iya benar, 1 jam lebih loh. 1 jam. Tadi tuh mau ngomong sesuatu tapi lupa juga. Ya udah ingat-ingat dulu. Rentas ya emang. Rentas ya emang. Aku. Gimana kalau lu nyanyi dulu sambil gua nginget-nginget? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Ya apa kek dari sekian lagu yang gua request emang nggak ada yang mau dinyanyiin apa? Nggak ada susah Nggak sama ada lagu. susah sama lagu lu. Belum aja gua minta Bohemian Rhapsody. Apa? Kemarin mintanya Brori Romantika. Oh, itu. Rama El Pama. Parah, Gimana dong? parah. Apa dong? Gardea coba ingatkan kami tadi lagi ngomong apa? Nggak ingat. Nggak ingat tuh. Apa? Tapi Kan kalau Waldorf itu ini enggak maksud gua ada apa ya? Maksudnya gimana caranya si anak-anak suka baca buku. Maksudnya kalau ngelihat dari rantai keadaan memaksa kita kembali ke fitrah. Oh iya benar. Nah, itu. Terakhir bukan itu tapi. Iya tapi masuk ke situ. Terakhir itu ngemil Panadol. Oh iya benar. Itu. Iya ngemil Panadol. Iya benar. Iya. Di Waldorf bikin baca buku. Iya maksudnya kan di rangkaiannya itu kan maksudnya nggak ada yang spesifik ke soal itu gitu. Tapi gimana itu bisa mendorong anak-anak untuk ke arah sana. Will sih. Kan yang dilatih kan kalau Waldorf kan wilting. Berarti dari Willing, awal. thinking, iya. Thinking, dari awal dari awal udah terbentuk itu. Dan gue senang dia dekat sama sastra. Oh iya. Kurikulum Waldorf itu dekat sama sastra. Bahkan ada satu buku yang digunakan untuk ngedongeng ke anak 0 sampai 7 tahun. Bentar, gue lupa. SD kelas kecil. Bukan 0 sampai 7. SD kelas kecil itu dikasih satu cerita sastra, gue lupa judulnya ya. Yang itu tuh kontroversi. Maksudnya karena bahasanya tuh violent banget. Tapi itu dikasih ke anak. Gue juga sempet shock. Kayak gila, itu kan brutal gitu. Kok dikasih gitu. Ternyata waktu itu Manda yang menjelaskan dari awal. Kenapa akhirnya itu dijelaskan karena itu. Karena cerita fabel dan segala macamnya itu nggak jujur sama anak-anak. Kayak ketika kita bercerita mendongeng, kalau kita bilang melihat awan, kita mau bilang awan, ya awan itu letaknya harus di atas. Kayak lu nggak bisa bilang awan itu berbicara, kan nggak bisa ya awan berbicara. Terus tiba-tiba awan turun ke bumi itu, lu nggak bisa bilang itu awan letaknya di atas. Jadi harus tetap ada itu. Tapi bukannya itu membantu anak berimajinasi? Iya, nah ini rumit nih, panjang lagi. Oke, nanti berikutnya aja ya. Nanti aja berikutnya. Iya. Itu balik lagi aja tuh, kondisi saat ini mengembalikan kita menjadi sebuah keluarga yang emang kembali ke fitrah gitu. Maksudnya kayak itu keren sih. Anak-anak ayah pun misalkan yang selama ini konteksnya adalah bekerja di luar tuh kan jadinya banyak waktu di rumah gitu ya. Iya.
Tapi Gua ngerasain gua ngobrol sama bokap gua hmm, sesuatu hal yang nggak pernah gua obrolin sama dia sebelumnya. apa? Maksudnya gua kasih tahu. Jangan. Ntar gua Iya, tanya. ini lu tanya bokap gua aja. Tahu nomornya kan? Iya, iya. Emang akhirnya tuh kondisi kayak gini tuh banyak. Kondisi kayak gini tuh banyak Gila, orang gila. menyadari, wah gila ternyata kehidupan gue kayak gini ya, wah ternyata ini gini ya. Iya, Kayak emang bener-bener kehidupan normal yang baru gitu. Karena kita mau nggak mau akan terus begini sampai beberapa waktu ke depan kan. Iya benar. Dan nggak tahu sampai kapan. Iya, entah sampai kapan. Dan Kalau nggak soal bisa- imajinasi, singkatnya gini, kayak ketika lu ngasih boneka ke anak, apa? lu ngasih boneka ke anak, Hmm. ke anak cewek nih, lu ngasih boneka sebagai hadiah, terus lu kasih hadiah untuk media belajar dia. Kita sering kali ngasih boneka yang udah selesai imajinasinya. Hmm. Ada matanya, Kalau putus ada rambutnya, putus-putus ya. Halo. Ya. Ya. Nah. Ini nggak? Putus-putus nggak? Cobain. Halo, cek. Ya, Masih ya? coba. Ya, masih dong. Sinyalnya jelek ya? Iya, guanya juga. Kesel deh. Apa sih? Iya, Terakhir ngasih boneka itu. ke anak. Ya, ngasih boneka ke anak dengan imajinasi yang udah selesai. Dalam artian, udah ada matanya, ada rambutnya, dia cewek atau cowoknya udah jelas. Beda sama Arunika lagi deh, yang deket nih. Hmm. Dia ngasih boneka itu cuma bentuk kepala bulat, terus kain gitu bawahnya cuma diikat, tanpa mata, tanpa mulut, tanpa hidung, tanpa telinga, tanpa rambut. Hmm. Dan konsep di sini masuklah konsep replay itu yang nggak ada intervensi dari orang dewasa sama sekali si anak-anak si bermain. Hmm. Kita cuma ngawasin aja. Iya, iya. Makanya tadi yang kabel itu justru membatasi imajinasi anak kalau menurut gua gitu. Enggak yang gitu. Hmm. Gitu deh. Ya udah, nanti kita bahas soal itu ya. Ya, Kayaknya menarik. salam panadol. Gue punya banyak pertanyaan juga. Siap. Woi. 2 menit lagi lah kita bahas. Tutup deh. Iya. Ya pokoknya Lanjut gitulah lagi ya. ntar. Kayaknya gimana nih? Masih lanjut? Jangan, pakai sinyal gue berantakan. Ya udah. Berarti udahan dulu live hari ini. Sip. Kita udahin Nanti aja. Kita lihat lah ya kapan bisa live lagi kalau Bapak ini nggak wacana ya. Kok gitu? Terima kasih yang sudah menonton. Ya, tinggal si Dea doang ini mah. Makasih Gardea. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Makasih Ido. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Oke, dadah. Banyak dah.